Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita bangun pagi, mata terbuka, badan sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang kekurangan, tidak punya masalah besar, tapi entah kenapa hati ini capek. Bukan capek fisik, bukan capek karena kerja berat, tapi capek yang nggak kelihatan. Capek yang susah dijelasin, capek yang nggak tahu harus istirahat di mana. Kadang kita sendiri juga bingung. Kenapa ya aku ngerasa gini? Padahal hidupku baik-baik saja. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Bro, hari ini banyak dari kita yang terlihat kuat, tapi di dalamnya lelah. Kita ketawa di depan orang, tapi diam saat sendirian. Siang hari sibuk dengan aktivitas, malam hari sibuk dengan pikiran. Scroll media sosial lama banget, bukan karena butuh hiburan, tapi karena nggak tahu mau ngapain dengan hati yang kosong. Kita nggak menangis, tapi hati rasanya berat. Dan anehnya, kita ngerasa capek, padahal hidup kita kalau dilihat orang lain baik-baik saja. Sebenarnya yang capek itu bukan hidup kita, yang capek adalah hati kita. Dalam Islam, Allah ngajarin satu hal penting, bahwa manusia itu bukan cuma tubuh. Kita punya jasad yang terlihat, tapi kita juga punya hati yang sering tak terdengar. Dan kita punya ruh yang diam-diam paling menentukan arah hidup kita. Tubuh kita butuh makan. Kalau nggak makan, kita lemes, kita pusing, kita nggak kuat beraktivitas. Dan karena itu, kita sangat perhatian sama tubuh. Lapar sedikit, langsung cari makanan. Capek sedikit, langsung cari istirahat. Tapi bro, hati juga punya kebutuhan. Ruh juga punya asupan. Dan kebutuhan hati bukan hiburan, bukan tawa sesaat, bukan pujian manusia, bukan juga validasi dari dunia. Karena hiburan hanya mengalihkan, pujian hanya menenangkan sebentar, validasi manusia hanya membuat kita ketagihan. Kebutuhan hati adalah mengingat Allah. Allah sendiri yang bilang, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan sebagian tenang, bukan sementara, tapi tenang yang dalam, tenang yang tidak tergantung keadaan. Dan disinilah masalah kita sering muncul. Kadang badan kita kenyang, tapi hati kita lapar. Jadwal kita penuh, tapi ruh kita kosong. HP kita aktif terus, notifikasi ramai, obrolan panjang, tapi hati terasa sepi. Kita rajin ngejar dunia, bangun pagi demi urusan dunia, lelah siang demi dunia, tidur malam sambil mikirin dunia. Tapi jarang duduk sebentar buat ngobrol sama Allah. Jarang benar-benar diam, jarang jujur sama diri sendiri. Jarang berkata, "Ya Allah, aku capek." Dan akhirnya, hati capek. Bukan karena terlalu banyak kerja, bukan karena terlalu banyak aktivitas, tapi karena terlalu lama jauh dari Allah. Bro, hati itu bukan mesin. Dia tidak cukup dengan distraksi. Dia tidak sembuh dengan pelarian. Dia hanya tenang kalau kembali ke penciptanya. Makanya ada orang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang. Dan ada yang hidupnya serba ada, tapi hatinya selalu gelisah. Karena yang satu memberi makan hatinya, dan yang satu lagi membiarkan hatinya kelaparan. Sholat bukan sekedar gerakan, zikir bukan sekedar ucapan, doa bukan sekedar rutinitas. Itu semua adalah makanan hati, adalah napas ruh, adalah cara kita bilang, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Kalau hari ini hatimu gelisah, coba tanya pelan-pelan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mengingat Allah tanpa terburu-buru? Kalau hari ini kamu capek, jangan langsung salahkan hidup. Bisa jadi bukan hidup yang berat, tapi hatimu yang sudah lama tidak disapa. Duduklah sebentar, tarik napas, sebut namanya perlahan. Karena saat hati kembali mengingat Allah, bukan dunianya yang berubah, tapi hati kita yang kembali menemukan rumahnya. Tanpa sadar, kita bangun pagi bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Alarm berbunyi,
Yang pertama kita pikirkan bukan syukur, tapi target. Bukan doa, tapi tuntutan. Takut dibilang gagal, takut dibilang tertinggal, takut hidup kita kalah dibanding orang lain. Akhirnya, hidup kita dipenuhi rasa takut. Takut tidak cukup, takut tidak diakui, takut tidak terlihat berhasil. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Scroll sedikit, kita lihat senyum mereka. Scroll lagi, kita lihat pencapaian mereka. Scroll terus, kita lihat liburan, keberhasilan, kebahagiaan. Padahal, yang kita lihat cuma highlight, bukan luka mereka. Bukan air mata yang disembunyikan. Bukan doa panjang yang tidak mereka ceritakan. Bro, membandingkan hidup dengan hidup orang lain hanya akan membuat hati kita selalu merasa kurang. Dan Allah sudah mengingatkan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Perhatikan baik-baik, Allah tidak bilang rezekinya sedikit. Allah tidak bilang hartanya hilang. Allah bilang hidupnya sempit. Hidupnya terlihat baik, tapi hatinya sempit. Rezekinya ada, tapi tenangnya nggak ada. Tawanya ada, tapi damainya nggak tinggal lama. Bukan karena kurang, tapi karena Allah nggak dilibatkan. Karena dunia diambil terlalu serius. Karena Allah ditaruh di sisa waktu, karena doa hanya jadi formalitas, bukan tempat bersandar. Bro, hati kita nggak diciptakan buat menampung seluruh beban dunia. Hati kita kecil, tapi bebannya sering kita paksa sebesar langit. Target hidup, omongan orang, ekspektasi keluarga, standar sosial, takut masa depan. Semua kita masukkan ke hati tanpa memberi ruang untuk Allah. Padahal, hati kita diciptakan bukan untuk memikul, tapi untuk bersandar. Bersandar pada Allah yang maha kuat, maha menenangkan, maha menjamin. Saat hati bersandar pada dunia, dunia akan terus menuntut. Tapi saat hati bersandar pada Allah, hati akan belajar melepaskan. Dan disitulah ketenangan pelan-pelan kembali. Kadang kita terlalu kuat, atau setidaknya kita terlihat terlalu kuat. Di luar, kita kelihatan baik-baik saja. Masih bisa senyum, masih bisa bercanda, masih bisa jalanin hari. Tapi di dalam, ada luka lama yang belum sembuh. Ada kekecewaan yang gak pernah diceritain. Ada rasa bersalah yang terus kita ulang di kepala. Ada takut tentang masa depan yang diam-diam bikin dada sesak. Dan semuanya kita simpan sendiri. Kita pikir, gak apa-apa, nanti juga hilang. Kita bilang ke diri sendiri, aku harus kuat. Kita yakinkan hati, orang lain lebih berat ujiannya. Padahal, hati itu bukan gudang. Hati bukan tempat menimbun semua rasa. Bukan tempat menyimpan semua beban. Kalau semua dipendam, lama-lama sesak. Lama-lama capek. Lama-lama lelah, tanpa tahu harus cerita ke siapa. Dan disitulah iman sering melemah. Bukan karena kita kurang ibadah, tapi karena kita terlalu lama menyimpan beban sendirian. Bro, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta pertolongan, untuk berdoa, untuk mengadu, untuk menangis di hadapan Allah. Rasulullah bukan manusia yang lemah, tapi beliau tetap berdoa, beliau tetap mengadu, beliau tetap bersandar. Karena meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kita tahu kemana harus pulang. Allah nggak pernah minta kita selalu kuat. Allah nggak pernah menuntut kita selalu tersenyum. Allah cuma minta satu hal, datang. Datang dengan hati yang jujur. Datang dengan dada yang berat. Datang meski tanpa kata-kata indah. Dan bersandar. Bersandar pada Allah yang maha mendengar keluhan yang bahkan kita sendiri sulit menjelaskannya. Bersandar pada Allah yang tahu luka sebelum luka itu kita sadari. Bro, kalau hari ini kamu capek, jangan pura-pura kuat. Kalau hari ini dadamu berat, jangan simpan sendiri. Angkat tanganmu, panggil namanya,
Ceritakan semuanya, meski terbata, meski sambil menangis. Karena di saat kamu bersandar, bukan kamu yang lemah, tapi hatimu akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Kalau hari ini hatimu capek, berat tanpa tahu sebabnya, lelah meski badan tidak terlalu kerja keras, ini beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan tanpa harus jadi orang yang sempurna. Pertama, pulangkan hati ke Allah. Bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan bahasa yang indah, bukan dengan susunan doa yang rumit. Cukup jujur, cukup datang, cukup bilang, "Ya Allah, aku capek." Kalimat itu mungkin pendek, tapi jujur. Dan Allah lebih suka doa yang jujur daripada doa yang indah tapi kosong. Allah tidak menunggu kita menyusun kata terbaik. Allah menunggu kita mau datang. Kedua, kurangi bising, perbanyak hening. Kadang bukan hidup kita yang ribut, tapi hati kita yang terlalu banyak mendengar dunia. Terlalu banyak suara, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak tuntutan. Coba matikan sebentar kebisingan itu. Jauhkan HP sejenak, diam sebentar setelah sholat, tarik napas panjang, dan biarkan hatimu beristirahat. Karena hati tidak selalu butuh jawaban, kadang hanya butuh ruang untuk tenang. Ketiga, jujur sama Allah. Ngadu apa adanya, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa pura-pura kuat. Nangis kalau mau nangis. Diam kalau tak sanggup bicara. Karena Allah paham, bahkan sebelum kita bicara. Allah tahu luka yang tidak sempat kita ceritakan. Allah tahu lelah yang tidak sempat kita akui. Bro, Allah tidak pernah capek mendengar kita mengadu. Yang sering capek justru kita, karena terlalu lama tidak mengadu. Maka kalau hari ini hatimu berat, jangan lari, jangan dipendam, jangan ditutupi. Datanglah, karena di hadapan Allah, kamu tidak perlu terlihat kuat. Cukup jujur dan cukup percaya bahwa Allah selalu punya ruang untuk hati yang ingin pulang. Bro, kalau hari ini hatimu capek, mungkin bukan karena hidupmu salah. Mungkin hatimu cuma rindu. Rindu duduk tenang, rindu dekat dengan Allah, rindu disandarkan, bukan dipaksa kuat terus. Berhenti sebentar, tarik nafas, dan pulangkan hatimu ke tempat paling aman. Sebelum video ini berakhir, yuk kita kirimkan shalawat untuk Nabi kita yang mengajarkan ketenangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan hati yang lelah dan tenangkan jiwa yang gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.